Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Nah, sebelumnya saya sudah membuat mengenai video tentang analisa dan rekomendasi mengenai emiten energi Mega Persada Tbk atau ENRG, di mana tentunya di sebelum hari ini tanggal 4 Desember 2021 saat ini tentunya harga berada di sekitar harga 1114 atau 1117 rupiah per lembar sahamnya, dan kini harga sudah berada di harga 140 ataupun naik 8,53%. Bahkan pada di awal pembukaan perdagangan sesi pertama, harga sempat berada di harga sekitar Rp155 per lembar sahamnya, hampir naik 20% ya. Dimana tentunya teman-teman yang sebelumnya di video saya yang sebelumnya telah membuka open posisi di harga yang sekitar Rp117 per lembar sahamnya, saya ucapkan selamat teman-teman semua yang sudah profit, dan profitnya itu semoga selalu dalam keberkahan. Dan teman-teman semua tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur karena setidaknya teman-teman berhasil untuk mendapatkan profit yang cukup besar di emiten ini ya. Kembali lagi mengenai emiten ini ya, ENRG ini cenderung jika kita lihat di harga tertingginya tadi di 155, kini berada di harga Rp140 per lembar sahamnya ya. Turun beberapa poin di harga 155, yaitu turun sekitar 15 poin tentunya, sehingga hanya naik sebesar 11 poin ataupun 8,53%. Nah, pertanyaannya, apakah masih layak untuk kita beli di esok hari ya, di pagi hari? Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pergerakan dari harga ENGR ini cenderung naik secara signifikan pada saat awal pembukaan di sesi pertama ataupun di sekitar jam 9.40 ataupun 40 menit setelah pukul 9 ya. Kemudian akan mengalami penurunan di pertengahan sesi dan di akhir sesi, karena cenderung banyak dari masyarakat yang akan menjual sahamnya ketika pembukaan sesi pertama ya, dan akan membeli kembali di sesi penutupan. Karena jika kita lihat dari pergerakan ataupun karakteristik dari grafik emiten ini, sebelumnya sudah saya bahas mengenai emiten ini sebelumnya ya, karena pergerakan sahamnya ini cenderung naik di awal sesi ya, ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa membeli saham ini di akhir penutupan dan menjualnya di awal sesi ya. Jadi seperti itu. Kemudian jika kita lihat lagi berdasarkan karakteristik dari saham ini ya, dari saham seperti yang bisa kita lihat pada time frame 1 minggu ya, kita lihat harga cenderung mengalami kenaikan di sesi pertama, tepatnya di tanggal 30 Desember jam 11.15, kemudian mengalami penurunan pada sesi kedua ya. Sesi kedua tepatnya di pukul 14.00 ya. Kemudian naik kembali beberapa poin di akhir sesi. Kemudian jika kita lihat pada tanggal 4 Januari 2021, harga mengalami kenaikan di awal sesi, kemudian terus berlanjut hingga 19.30, kemudian kembali menurun hingga akhir sesi. Karena jika kita lihat cenderungan harga akan mengalami kenaikan di awal sesi ya, kemudian akan turun di akhir sesi, sehingga hal ini dapat teman-teman lihat dan analisa, dan tentunya dapat teman-teman ikuti mengenai pola serta kebiasaan dari para investor yang membeli di saham emiten ENRG ini atau Energi Mega Persada ini ya.
dimana teman-teman bisa membeli di akhir sesi, kemudian teman-teman bisa menjual di pagi hari, tepatnya di keesokan harinya. Tentunya teman-teman bisa menjual di harga yang lebih tinggi pada saat pembukaan ya. Nah, pertanyaannya, apakah harga akan cenderung mengalami kenaikan besok? Jawabannya ya tentu saja harga akan terus mengalami kenaikan di awal sesi, kemudian akan kembali mengalami penurunan di akhir sesi. Jadi setidaknya teman-teman yang sudah membeli di akhir sesi kedua tadi ya, saya yakin bahwasanya akan mengalami kenaikan di awal sesi. Tentunya teman-teman bisa menjual saham dari Energi Mega Persada ini di pembukaan sesi pertama secepat mungkin ya, sebelum harga terus mengalami penurunan ya. Tetapi jika teman-teman ingin membeli saham ini dan simpan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan ya, tentunya masih cukup layak ya. Tetapi ingat bahwasanya setiap kali Anda membuka open posisi beli di saham manapun maupun di emiten manapun, tetap utamakan stop loss ataupun cut loss apabila harga sudah turun sebesar sebelum menyentuh 5% ya. Sebelum Anda mengalami kerugian sebesar 5% ya, Anda harus melakukan cut loss ya, dimana tentunya Anda bisa melakukan take profit sebesar 8 hingga 10% ketika apabila harga mengalami kenaikan. Tetapi jika harga mengalami penurunan, Anda wajib cut loss meskipun akan memiliki kemungkinan untuk naik ya, tetap harus melakukan cut loss jika mengalami penurunan sebesar 5%, karena keberhasilan dari sebuah trading itu tergantung dari psikologi dan juga tergantung dari manajemen risiko yang kita miliki. Manajemen trading yang baik dan konsisten serta berkomitmen tentunya akan cenderung memberikan kita ketenangan dan juga memberikan kita peluang untuk bisa meraih profit di keesokan harinya ya, daripada teman-teman yang terus menunggu loss ataupun berharap harga akan kembali naik setelah harga mengalami penurunan ya. Strategi itu ya cukup tidak baik ya, karena yang paling penting adalah bagaimana cara kita dapat memanajemen kerugian kita dengan melakukan cut loss ataupun stop loss jika harga mengalami penurunan hampir menyentuh 5% tentunya ya. Jadi apabila harga menyentuh 5% ke bawah, Anda semua harus wajib cut loss. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang terpenting dari trading harian itu adalah manajemen trading yang baik, tentunya terdiri dari manajemen risiko dan manajemen profit serta manajemen waktu dalam open posisi trading. Tentunya saya akan membahas mengenai manajemen trading di video selanjutnya. Apabila teman-teman semua ingin saya untuk membahas mengenai manajemen trading, bisa memberikan komentar di bawah mengenai bagaimana cara melakukan manajemen trading. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja analisa mengenai Energi Mega Persada Tbk ini. Video ini saya buat cukup singkat ya, cukup sederhana, karena saya tidak ingin memberikan gambaran ataupun bahasa-bahasa yang terlalu menyulitkan para investor, karena takutnya teman-teman nantinya akan sangat dipusingkan dan takutnya teman-teman semua akan terlalu terbebani dengan hal-hal yang mungkin sulit untuk dipahami ya, sehingga dapat mempengaruhi analisa Anda. Tetapi jika teman-teman semua ingin analisa yang lebih kompleks lagi, saya bisa buatkan. Tentunya teman-teman harus terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe. Karena dengan begitu saya akan semakin bersemangat untuk membuat analisa dan juga membuat penelitian mengenai emiten-emiten yang layak untuk kita beli dan juga layak untuk kita tradingkan. Oke teman-teman semua, saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.